Pendidikan dan Latihan kepada Badan Narkotika Nasional atau BNN dan Kepala Kepolisian RI atau Kapolri dan kepentingan dalam peredaran sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 8, pasal 75, pasal 79, pasal 35, pasal 41, pasal 43 dan pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Melainkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Di samping itu terdakwa juga tidak memiliki hak dan dalam melaksanakan peredaran baik kegiatan penyaluran maupun kegiatan penyerahan narkotika karena hak tersebut diketahuinya merupakan hak dari pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter sebagaimana ketentuan pasal 35, pasal 41, pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi majelis hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. A3 unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Menimbang bahwa unsur ketiga pasal ini bersifat alternatif dan apabila salah satu unsur tersebut terbukti dilakukan, maka unsur tersebut dinyatakan terpenuhi. Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat maupun keterangan terdakwa dan didukung alat bukti informasi yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana sebagai perluasan alat bukti berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dihubungkan dengan barang bukti, yaitu berawal pada tanggal 14 Mei 2022 Kepolisian Resort atau Polres Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan adanya peredaran narkotika dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu seberat 41,387 kg. Menimbang selanjutnya saksi Dr. Prawira Negara selaku Kapolres Bukit Tinggi melaporkan hasil penguatan tersebut kepada terdakwa selaku Kapolda Sumatera Barat dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 0813 3330 2001 milik saksi Dodi Prawira Negara pada terdakwa dengan nomor handphone 0812 11 76666 dan atas laporan tersebut terdakwa memerintahkan saksi Dodi Prawira Negara untuk dibulatkan menjadi seberat 41,4 kg. Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2022 WIB saksi Dodi Prawira Negara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa untuk meminta petunjuk mengenai waktu pelaksanaan press release penangkapan terkait pengungkapan peredaran narkotika jenis sabu tersebut. Lalu terdakwa memberikan arahan pada saksi Dodi Prawira Negara untuk mengganti sebagian barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan tawas sebagai bonus untuk anggota. Atas arahan dari terdakwa tersebut, saksi Dodi Prawira Negara menyatakan tidak berani untuk melaksanakannya. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 terdakwa beserta para pejabat utama Polda Sumatera Barat menghadiri acara makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi. Selanjutnya pada saat acara makan malam tersebut terdakwa mengatakan, jangan lupa Singgalang 1 bersaksi Dodi Prawira Negara yang saat itu juga turut hadir pada acara makan malam. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saat saksi Dodi Prawira Negara akan kembali ke Mapolres Bukit Tinggi, tiba-tiba saksi Arif Hadi Prabowo selaku ajudan dari terdakwa menghubungi saksi Dodi Prawira Negara, di mana saksi Dodi Prawira Negara diminta oleh terdakwa untuk menghadap terdakwa di kamar hotelnya yang berada di lantai 8 Hotel Santika. Selanjutnya setelah saksi Dodi Prawira Negara sampai di dalam kamar terdakwa memberikan arahan pada saksi Dodi Prawira Negara untuk mengambil barang bukti narkotika jenis sabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi, lalu menukarnya dengan tawas seberat 10.000 gram guna dipergunakan untuk bonus anggota. Menimbang bahwa terhadap arahan dari terdakwa tersebut, saksi Dodi Prawira Negara menyampaikan pada terdakwa bahwa dirinya tidak berani. Akan tetapi jika terdakwa memerintahkan, maka saksi Dodi Prawira Negara akan mengupayakannya.
Namun jika dalam waktu 1 bulan barang tersebut belum diambil juga, maka akan dimusnahkan oleh saksi Dodi Prawira Negara karena saksi Dodi Prawira Negara tidak berani menyimpannya terlalu lama. Selanjutnya saksi Dodi Prawira Negara meninggalkan kamar hotel terdakwa lalu kembali menuju Mapolres Bukit Tinggi. Nimbang bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.45 WIB, saksi Dodi Prawira Negara bertemu dengan saksi Samsul Ma'arif di rumah dinas Kapolres Bukit Tinggi, dan saksi Dodi Prawira Negara menyampaikan pada Samsul Ma'arif perihal hasil pembicaraan antara saksi Dodi Prawira dengan terdakwa Teddy Minahasa Putra. Perihal Teddy Minahasa Putra memerintahkan pada saksi Dodi Prawira Negara untuk mengambil barang bukti narkotika jenis sabu seberat 10.000 gram dan kemudian ditukar dengan tawas. Nimbang bahwa sekira pukul 23.41 WIB, terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Dodi Prawira Negara dengan kalimat mainkan ya mas, dan saksi Dodi Prawira menjawab siap jenderal, lalu terdakwa menjawab minimal seperempatnya, dan saksi Dodi Prawira Negara jawab kembali siap 10 jenderal, dan selanjutnya pesan melalui WhatsApp dari terdakwa kepada saksi Dodi Prawira tersebut ditunjukkan kepada saksi Samsul Ma'arif. Nimbang bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 9.00 WIB, Polres Bukit Tinggi melakukan press release yang dihadiri oleh terdakwa beserta para pejabat utama Polda Sumatera Barat di Aula Polres Bukit Tinggi. Selanjutnya setelah melaksanakan press release, terdakwa kembali ke Kota Padang. Kemudian sekira pukul 21.13 WIB, terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dodi Prawira Negara untuk mengambil barang bukti berupa narkotika jenis sabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi seberat 10.000 gram lalu menukarnya dengan tawas. Nimbang selanjutnya saksi Dodi Prawira Negara meminta saksi Samsul Ma'arif untuk mencarikan tawas seberat 10.000 gram untuk kemudian ditukar dengan barang bukti sabu. Selanjutnya saksi Samsul Ma'arif menyanggupi permintaan dari saksi Dodi Prawira Negara dan akan mencari tawas tersebut, lalu saksi Samsul Ma'arif membeli tawas sebanyak 10.000 gram dari aplikasi Tokopedia. Nimbang bahwa atas arahan dari terdakwa untuk menukar narkotika jenis sabu, lalu saksi Samsul Ma'arif diminta oleh saksi Dodi Prawira Negara untuk menukar sebagian barang bukti narkotika jenis sabu seberat 5.000 gram tersebut dengan 5.000 gram tawas. Nimbang bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 saksi Samsul Ma'arif menukar 5 kg narkotika jenis sabu dengan cara datang ke ruang Kapolres Bukit Tinggi. Lalu diperintahkan oleh saksi Dodi Prawira Negara untuk membuka 2 peti yang bertumpuk. Lalu saksi Samsul Ma'arif membuka peti yang paling atas dengan menggunakan linggis yang telah saksi Samsul Ma'arif bawa sebelumnya. Kemudian saksi Samsul Ma'arif mengambil 5 bungkus plastik narkotika jenis sabu lalu dimasukkan dalam tas yang telah dipersiapkan oleh saksi Samsul Ma'arif sebelumnya. Nimbang selanjutnya 5 bungkus plastik narkotika jenis sabu tersebut saksi Samsul Ma'arif bawa ke rumah dinas Kapolres yang jaraknya sekitar 5 meter dari kantor Polres Bukit Tinggi, lalu dibawa ke kamar tidur, dan setelah itu saksi Samsul Ma'arif mengeluarkan 5 bungkus plastik narkotika jenis sabu, dan kemudian saksi Samsul Ma'arif buka bungkusan tersebut yang terdiri dari beberapa lapis plastik, lalu saksi Samsul Ma'arif buka isolasi pada bungkusan tersebut dan terbuka 2 lapis plastik. Kemudian plastik lapis ketiga berwarna bening transparan yang tertutup rapat. Lalu saksi Samsul Ma'arif potong bagian samping kanan dan saksi Samsul Ma'arif keluarkan plastik bungkus berisi narkotika jenis sabu tersebut.